Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Selamat datang di channel Classic Story. Untuk kawan yang baru berkunjung di channel ini perlu diketahui, channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal. Cerita, kisah, kasus hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Untuk Anda yang suka dengan konten seperti ini mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan pada video kali ini, admin akan membahas mengenai salah satu tragedi yang sangat mengerikan, sebuah tragedi terparah yang terjadi kala itu. Peristiwa ini disebut dengan nama tragedi longsor sampah, TPA, Lewi Gajah. Ledakan keras tiba-tiba terdengar menyertai longsor sampah yang ada di tempat pembuangan akhir, TPA, Lewi Gajah Kota Cimahi, sekitar pukul 2 WIB, Senin 21 Februari 2005 silam. Longsoran sampah langsung menyapu dua pemukiman yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Kedua pemukiman yang jaraknya sekitar 1 km dari TPA Lewi Gajah langsung luluh lantak tertimbun sampah. Akibatnya, 157 jiwa tewas. Gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter itu diduga goyah karena diguyur hujan deras semalam suntuk. Longsoran sampah langsung menyapu dua pemukiman yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Kedua pemukiman yang jaraknya sekitar 1 km dari TPA Lewi Gajah langsung luluh lantak tertimbun sampah. Dan, sampah hanya menumpuk di tempat pembuangan sementara, TPS. Beberapa hari kemudian, TPS tak lagi mampu menampung sampah. Dalam hitungan hari, hampir di seluruh penjuru kota Bandung dipenuhi sampah. Kota Bandung terlihat kotor dan jorok. Bau menyengat membuat warga terpaksa lebih sering menutup hidung. Kisah ini dikutip dari jabarpost.com, Bandung. Siang itu matahari tepat berada di atas kepala Alvin, 34 tahun, pemulung di TPA Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Panasnya matahari membakar kulit. Namun, semuanya tidak menghalangi tangannya mengais kaleng bekas makanan di antara tumpukan sampah basah. Belatung yang menggeliat saat dia membongkar tumpukan sampah juga tidak jadi masalah. Alvin juga tidak peduli dengan berisiknya ribuan lalat beterbangan di antara sampah yang menggunung beradu kencang dengan alat berat menumpuk sampah. Harus seperti ini bila mau makan dan anak sekolah, kata Alvin. Sehari, dia biasanya mengumpulkan 10 kg sampah daur ulang atau setara Rp60.000. Meski butuh uang, Alvin dan pemulung lain yang jumlahnya diperkirakan 500-700 orang di TPA Lewi Gajah, tidak bekerja sembarangan. Satu dari banyak bekal yang harus dimiliki adalah mencari posisi terbaik saat mencari sampah. Posisi dekat gunung sampah adalah tempat terlarang. Sampah bisa longsor kapan saja. Dari desas-desus di sana, ilmu itu dituai dari pengalaman bertahun-tahun. Namun ada kalanya terjadi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Akibat guyuran hujan deras semalam suntuk dan picuan konsentrasi gas metan dari dalam tumpukan sampah. Tiba-tiba ledakan keras terdengar menyertai longsor sampah yang ada di tempat pembuangan akhir, TPA, Lewi Gajah. Gunungan sampah dengan panjang 200 meter dan tinggi 60 meter hancur menenggelamkan dua pemukiman, yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Kedua pemukiman yang jaraknya sekitar 1 km dari TPA Lewi Gajah langsung luluh lantak tertimbun sampah.
Akibatnya, 157 jiwa tewas. Dan gundukan sampah hanya menumpuk di tempat pembuangan sementara, TPS. Beberapa hari kemudian, TPS tak lagi mampu menampung sampah. Dalam hitungan hari, hampir di seluruh penjuru kota Bandung dipenuhi sampah. Kota Bandung terlihat kotor dan jorok. Bau menyengat membuat warga terpaksa lebih sering menutup hidung. Ais, Pangampih Kampung Adat Cirende Abah Widi menceritakan mengenai kejadian naas tersebut. Meski telah belasan tahun berlalu, namun masih lekat di ingatan pria Parubaya itu bagaimana pedihnya kehilangan sanak saudara. Arwah para pemulung rutin didoakan warga setempat dalam upacara peringatan yang rutin digelar tiap tanggal 21 Februari yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, HPSN. Setelah ledakan dan longsor sampah itu, pemerintah setempat dan warga saling bahu-membahu untuk menolong korban. Selain mengevakuasi korban, tim gabungan juga mendirikan beberapa pos koordinasi untuk menyalurkan bantuan bagi warga yang selamat. Saat ini sebagian warga terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak terkena longsoran sampah. Sementara itu, kondisi permukaan tanah masih labil dan dikhawatirkan menimbulkan longsor susulan. Selain ratusan mayat, sejumlah rumah warga juga dikabarkan masih tertimbun dalam timbunan sampah. Hingga siang tadi, banyak warga yang mengaku kehilangan keluarga mereka. Lantaran itulah para warga banyak yang mendatangi lokasi kejadian untuk mencari keberadaan keluarga mereka. Setelah peristiwa itu terjadi, daerah di kawasan Bandung Raya praktis tidak lagi memiliki TPA. Salah satu yang paling terdampak dengan tidak adanya TPA di kawasan Bandung Raya, adalah kota Bandung yang saat itu merupakan daerah dengan jumlah terbesar membuang sampah ke TPA Leuwi Gajah. Akibatnya, sampah hanya menumpuk di tempat pembuangan sementara, TPS. Beberapa hari kemudian, TPS tak lagi mampu menampung sampah. Dalam hitungan hari, hampir di seluruh penjuru kota Bandung dipenuhi sampah. Kota Bandung terlihat kotor dan jorok. Bau menyengat membuat warga terpaksa lebih sering menutup hidung. Jika tak ingin peristiwa itu terulang, warga berharap warga kota Bandung bisa mengubah pola tindakannya terhadap sampah. Peristiwa kelam itu akhirnya mulai berangsur normal saat pemerintah membuka TPA Sarimukti. Sampah-sampah akhirnya bisa diangkut ke TPA Sarimukti. Namun wajib diingat, kota Bandung tetap tak memiliki TPA. Bahkan TPA Sarimukti hanya sementara. Hingga saat ini, rencana penutupan TPA Sarimukti pun masih bergulir. Hal ini juga yang selalu diwanti-wanti oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel. Ia sangat konsen terhadap masalah sampah. Orang nomor satu di Kota Bandung ini tak ingin peristiwa TPA Leuwi Gajah kembali terjadi. Untuk itu, sejak memimpin Kota Bandung, Oded mulai menggulirkan sejumlah program penanganan sampah. Salah satunya yaitu program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah, Kang Pisman. Bagi Oded, Kang Pisman tak hanya sekedar cara menangani sampah, tetapi juga bagian dari mengubah peradaban. Tanggal terjadinya insiden itu dicanangkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, HPSN. Tragedi longsoran sampah yang menewaskan 157 jiwa tewas dan meluluhlantakan dua permukiman, yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Oleh sebab itu berbagai regulasi agar tragedi Leuwi Gajah tidak terulang, di antaranya
menjadikan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional untuk mengenang dan mengingatkan masyarakat Indonesia akan tragedi di atas. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah yang merupakan bentuk komitmen secara nasional dalam pengolahan sampah berwawasan lingkungan. Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan Menteri LHK tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang terbit pada tahun 2019. Dan itulah kisah mengenai tragedi longsor sampah TPA Lewi Gajah. Tragedi yang tak pernah terlupakan dan semoga tragedi tersebut tak akan pernah terjadi kembali. Jika kawan-kawan memiliki informasi lainnya, ataupun ada kesalahan dalam video ini, silahkan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dan menambah wawasan Anda, silahkan like, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.